Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 23 Oktober 2022, dengan judul Beritakanlah Firman. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Mari kita baca kutipannya. Pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Ia menghadapi orang yang bertanya dengan jawaban yang lugas. Ada tertulis, apa kata kitab suci? Apakah yang kamu baca? Pada setiap kesempatan, bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu. Dengan penjelasan dan kuasa, ia memberitakan pekabaran Injil. Kata-katanya memancarkan arus terang ke atas pengajaran para nabi dan bapa, dan kitab suci datang sebagai manusia sebagai suatu pernyataan baru. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Allah dengan pengertian yang begitu mendalam. Pelayan Injil halaman 36. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi dasar dari apa yang Yesus lakukan di dunia ini dengan segala misinya, yaitu adalah menyampaikan pekabaran kebenaran firman Allah. Jadi kalau ada keraguan, kalau ada pertanyaan, bahkan ada satu peristiwa yang harus diputuskan, jawabannya ada di dalam Alkitab. Yesus selalu mengatakan, ada tertulis. Yesus selalu mengatakan, apa yang kamu baca, apa yang ada di dalam kitab suci. Dan inilah yang menjadi dasar daripada pekabaran kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita menggunakan firman Tuhan atau kita menggunakan logika kita, pengetahuan kita? Poin yang kedua, orang muda, majulah ke depan. Tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Allah mau agar para orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Amanat kepada orang muda halaman 23 sampai dengan 27. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Allah memanggil untuk orang-orang muda memberitakan Injil. Allah memanggil orang-orang muda dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kenapa orang muda? Orang muda penuh dengan energi, semangatnya luar biasa. Orang muda adalah tiang-tiang daripada gereja. Orang muda mempunyai sesuatu yang berbeda daripada orang-orang tua. Oleh sebab itu, Allah memanggil orang-orang muda. Apakah orang-orang muda siap untuk menjalankan misi ini? Terimalah tantangan daripada Yesus ini. Poin yang ketiga, engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Mari kita baca kutipannya. Engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Waspadalah, jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut, sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira dan tidak bahagia. Pelayan Injil halaman 426. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu berada di sekitar orang-orang
yang mungkin tanpa kita sadari membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang membutuhkan senyuman kita, perhatian kita. Ada orang membutuhkan doa kita, ada orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Bagaimana sikap kita? Kita perlu menolong mereka, kita perlu membantu mereka keluar dari kesusahan, sehingga mereka akan penuh sukacita. 3 poin penting hari ini adalah: pertama, pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Yang kedua, orang muda, majulah ke depan. Tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus. Menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Yang ketiga, engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Bagaimana? Kita mau dipakai Tuhan untuk menginjil, kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan pekabarannya. Yang penting, apakah kita menerima tantangan ini? Beritakanlah firman. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hikmat, untuk pengetahuan, untuk akal budi yang Tuhan berikan kepada kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami firman ini dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.